Kayaknya nggak ada. Mas, kayaknya nggak ada orang deh. Ya nggak apa-apa. Bilang aja di TV di rumah Bu Oku ya. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Sigit Perdana Kusuma. Selamat sore MIG JGGR. Wah, apa tuh kepanjangannya Pak? MIG JGGR. Ya, bisa sambil chatting, siapkan pertanyaan. Ya, sebentar lagi Mbak Riri akan bergabung dengan kita. Beliau adalah voice coach. Beliau juga adalah radio host Trijaya FM MNC ya. Selamat bergabung. Sambil menunggu teman-teman yang lain, menunggu Mbak Riri join dengan kita. Jadi hari ini saya juga akan menyiapkan 5 buku. Ya, saya akan menyiapkan buku fenomenal ini buat teman-teman. Saya akan siapkan 5 ya, buat teman-teman yang beruntung, yang akan kita undi 5 hari ke depan ya. Jadi Sabtu depan saya akan 7 hari ya. Saya akan umumkan siapa pemenangnya. Caranya bagaimana? Ya, silahkan follow Instagram Zulkifli, kemudian subscribe channel Zulkifli juga ya, kemudian juga follow Instagram Mbak Riri. Ini Mbak Riri kita masih tunggu. Ini bukunya hampir berapa ini ya, 400 gram. Memang ya Mbak Riri sepertinya sudah join. Mbak Riri. Ya, kita masih menunggu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Riri, are you there? Mbak Riri? Hai, Yes. Pak. Alhamdulillah Gimana, ya. Pak? Kita tunggu Mbak Riri dari tadi. Ternyata ini sudah muncul teman-teman sekalian. Sambil menunggu kawan-kawan yang lain Mbak Riri, ya ini sudah beberapa yang join. Jadi hari ini kita akan banyak belajar. Ya mungkin kita tidak banyak poin karena waktunya kurang lebih hanya 50 menit ya Mbak Riri ya. Jadi kita hanya fokus pada bagaimana memaksimalkan suara di tengah new normal saat ini yang memang kita sudah tidak bertemu secara langsung dengan klien gitu ya. Dari
face to face biasanya. Sekarang kita voice to voice. Nah, bagaimana supaya suara kita ini kita bisa maksimalkan, ya, sehingga bisa tanda kutip menggoda pelanggan untuk menggunakan produk atau jasa kita. Nah, kita sudah menghadirkan seorang voice coach, ya. Kemudian beliau juga adalah radio host Trijaya MNC. Dulu beliau ada di radio Smart FM. Nah, dulu kalau waktu saya masih bekerja di Jakarta, ya pasti saya memutar Smart FM. Ini kita bukan promosikan, tapi dulu sempat ada di sana. Kemudian beliau juga adalah Essential License Trainer dari MWS International dan masih banyak lagi, ya. Nah, Mbak Riri, hari ini kita disponsori oleh Mikot, ada dari sahabat saya, Pak Samsudin Dakman. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan baju seragam untuk ke pesta atau kegiatan-kegiatan khusus, silahkan nanti boleh, ya. Kemudian hari ini Mbak Riri kita akan bagi 5 buku Fundamental Selling Skill, ya, bagi teman-teman yang memfollow Instagram saya, Zulkifli, dan juga Mbak Riri Artakusuma. Kita akan umumkan 1 minggu ke depan. Mbak Riri, saya kira tidak berlama-lama lagi. Sponsornya Bapak doang nih, saya nggak disponsorin. Ya, nanti bukunya kita bagikan ya, Mbak Riri, ya. Oke, Ya, jadi siap, untuk Pak. tidak berlama-lama lagi, Mbak Riri silahkan kita mulai dulu. Mungkin mau diperkenalkan dulu dirinya Mbak Riri lebih lengkap lagi sebelum kita masuk ke diskusi lebih lanjut. Silakan Mbak Riri Artakusuma. Iya, saya Riri mungkin juga udah banyak yang kenal, apalagi juga maksudnya banyak yang kenal dalam artian karena ini kan memang IG diperuntukkan untuk follower-follower kita juga kan ya. Tapi buat teman-teman yang menjadi follower ya Pak Zulkifli, perkenalkan saya Riri. Saya radio host MNC Trijaya dan ini adalah tahun ke-18 saya berkarir sebagai radio host. Kemudian juga ya sama seperti yang tadi Bapak bilang, Essential License Trainer, dan saya sekarang banyak sekali berkecimpung untuk memberikan sharing, berbagi kepada orang banyak ya tentang voice. Ini apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Ya, sip. Mantap. Sip, terdengar. Ya. Terdengar dengan jelas ya. Buat yang lain saya juga kasih info ya, kalau misalkan suara saya audionya itu kurang oke. Jadi kasih tahu. Soalnya sebelah saya kayaknya tengok-tengok aja nih suaranya oke atau enggak kan. Oke. Bikin panik he. Oke, baik. Sip, oke ya Pak ya. Sip. Oke, sip, baik. Jadi itu Pak, sekilas aja kayaknya ya. Nanti kalau kepanjangan kenalan, muntah juga kayaknya kali orangnya. Siap, Mbak Riri. Oke. Jadi gimana Pak Zulkifli? Ya, jadi mungkin kita mulai dari sekarang bahwa kalau saya bicara dengan sahabat-sahabat saya, ketika mereka misalnya menonton video rekaman dia, banyak yang tidak menyukai suaranya sendiri gitu. Seolah-olah ketika dia mendengar suaranya itu suara aneh gitu. Apakah memang itu itu sesuatu hal yang biasa atau karena dia sendiri jarang mendengar suaranya gitu ya, sehingga seolah-olah suara dia itu suara yang aneh atau dia tidak percaya diri dengan suaranya. Bagaimana Mbak Riri? Kalau bicara ngomong soal konteks suara, ini seringkali sebetulnya saya sharing ke banyak orang bahwa suara kita tuh nggak ada yang jelek. Suara kita tuh bagus, tapi memang ada kecenderungan kenapa kita tidak suka mendengarkan suara kita sendiri ketika direkam, direcord, kemudian kita dengarkan. Karena memang secara neuroscience ada perbedaan antara ketika kita berbicara langsung seperti ini, kemudian auditori kita, yaitu kuping kita, telinga kita, itu mendengarkan, dengan ketika kita melalui perantara recording. Akan ada perubahan resonansi suara di sana. So itulah mengapa kita seringkali ngerasa kok kayaknya suara saya nggak enak ya. Akhirnya kita merasakan dan cenderung mendiscounting suara kita sendiri. Itu yang pertama.
Jadi memang nggak ada suara yang jelek, yang ada suara tidak teroptimasi. Tidak Ya kalau teroptimasi. misalkan Oke. tidak teroptimasi, suara yang tidak teroptimasi itu maksudnya bagaimana? Suara yang tidak pernah diolah cara bicaranya. Cara bicara dalam artian Anda bicara monoton, Anda bicara tidak tanpa penekanan, atau Anda bicara tidak ada melodinya. Kalau orang Indonesia itu mengenalnya dengan intonasi. Kita semua seringkali nih, banyak orang seringkali, saya tidak mengeneralisir, tapi seringkali banyak orang yang merasa mereka ngomong oke-oke aja. Mereka bicara oke-oke aja, mereka senang-senang aja bicara gitu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri, padahal ketika mereka berbicara, mereka tanpa melodi, mereka berbicara monoton. Itulah mengapa seringkali kalau misalkan kita berbicara, yang bisa menilai kita adalah orang lain kan. Nah, itulah penting buat kita sebetulnya. Ketika kita berbicara, kemudian kita record, mintanya ke orang lain pendapatnya, jadi bukan ke diri kita sendiri. Karena memang tadi yang pertama, ada kecenderungan perbedaan sensori auditori yang menerima antara ketika kita berbicara langsung dengan ketika kita berbicara melalui voice record. Kemudian yang kedua, tadi saya bilang, kita seringkali kepedean berbicara bahwa kayaknya kita bicara sudah dengan melodi, kita bicara sudah dengan emphasizing, dengan penekanan, atau kita bicara sudah dengan volume yang tepat. Padahal ketika orang lain mendengarkan, bisa jadi, kamu artikulasinya terlalu cepat kalau bicara. Kamu bicara monoton dan lain sebagainya. So, alangkah lebih baik kita ketika berbicara itu perlu untuk orang lain mendengarkan, memberikan feedback. Itu. Kedua itu, Pak. Gitu. Jadi perlu dioptimize ya. Jadi sebetulnya suara itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Tinggal bagaimana mengoptimize ya suara itu. Lalu teknik mengoptimize-nya gimana nih Mbak Riri? Oke. Sebelum ngomong lebih lanjut bagaimana teknik mengoptimasinya, kita perlu tahu dulu. Kita mengoptimasi suara kita untuk tujuan apa? Oke. Kita mengoptimasi suara kita untuk tujuan apa? Karena suara begini, Pak. Kalau suara, saya bicara seperti ini kepada Bapak, ini mungkin fine-fine aja, pas-pas saja. Dalam artian, kita memang ngobrol dalam konteks santai, kita lagi ngobrol santai aja sore-sore. Tapi ketika kita mau ngobrol dengan klien, ketika kita bicara dengan klien, kita perlu suara yang lebih powerful. Bukan hanya powerful, tapi persuasif. Ketika kita bicara dengan klien, ketika kita dalam konteks kerjasama, ketika kita dalam konteks interview, ketika kita dalam konteks berpidato, nah itu punya kecenderungan harus dioptimasi dengan konteks yang berbeda. Misal kalau ngomong seperti ini, saya dengan suara saya yang aslinya itu nggak apa-apa dipakai, disampaikan dengan olahan suara original. Artinya suaranya ya begini aja nggak apa-apa. Datar gitu ya? Ya, bukan datar, tapi dalam artian dengan karakter suara sendiri, aslinya dengan karakter gitu suara ya? aslinya. Namun ketika saya ingin dalam konteks, misalkan sekarang kan sudah banyak sekali ya orang melakukan kegiatan profesionalnya melalui virtual, sales, trainer, kemudian dosen, atau apalah, banyak banget profesi-profesi yang dilakukan secara online. Kalau dalam konteks kemudian Anda berbicara mungkin dengan klien Anda, atau dengan calon-calon customer Anda nggak mungkin dong suaranya ya gini jadinya Pak Samsul. Kalau suara seperti ini ya biasa-biasa aja. Anda perlu atur bahwa pertama, selamat malam Ibu. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Baik-baik ya. Oke, hari ini mohon maaf Ibu saya ganggu waktunya. Pasti kita perlu ubah intonasi dan juga tone suara kita. Karena kalau sama, yang ada pertama itu tidak terdengar persuasif, tidak terdengar karismatik, dan kita tidak
terdengar punya satu engagement dengan customer kita dalam konteks formal. Iya. Dalam konteks formal. Tapi kalau dalam konteks informal, it's okay Anda menggunakan originalitas karakter suara Anda. Iya. Gitu. Jadi sebelum kita bicara ngomong soal optimasi itu dulu. Karena suara itu perlu, menurut saya efektifnya itu perlu tepat konteks. Karena kalau nggak tepat konteks juga jadinya nggak enak. Oke. Misalkan saya bicara dengan Pak Zulkifli. Orang ngobrol-ngobrol santai, ngapain juga saya mesti misalkan dengan suara dalam. Hai Pak Zulkifli, gimana Pak kabarnya? Waduh, senang banget ya Pak. Lebay ya. Saya sih pribadi kayaknya capek juga ya kayak gitu, Iya. nggak perlu. Iya. Tapi ketika saya dalam konteks mau saya meeting, ya kayaknya saya perlu menggunakan suara dalam dan lebih deep gitu. Jadi itu dulu. Kemudian gimana mengoptimasinya? Mengoptimasinya itu banyak cara. Pertama Anda perlu temukan dulu vocal coach Anda, karena orang-orang yang memang nantinya bisa menilai dan juga memberikan feedback detail tentang suara Anda, tentang apa yang perlu diimprove dari suara Anda. Karena kalau misalkan Anda ingin mengoptimasi tapi Anda nggak tahu, misalkan Anda hanya belajar dari YouTube, mungkin bisa, tapi siapa orang yang mengukur, siapa orang yang mengukur bahwa Anda sudah memiliki progres, melakukan perubahan terhadap suara Anda. Kemudian yang kedua, bagaimana tolak ukurnya bahwa Anda sudah melakukan progres? Yang ketiga, apa yang menjadi tolak ukur bahwa Anda sudah melakukan progres terhadap suara Anda? Itulah mengapa pembelajaran tetap perlu dalam konteks suara, atau kalau menurut saya ilmu-ilmu yang praktikal, ini perlu ada coachnya. Karena itu bisa mengetahui tolak ukur bahwa Anda sudah melakukan progres atau tidak. Karena biasanya kalau Anda bicara, misalkan ada yang datang ke saya, oh Mbak Riri kalau cuma optimasi soal intonasi, volume, segala macam, saya bisa kok Mbak, tonton aja di YouTube. Oh iya memang bisa, boleh, nggak apa-apa, bisa banget. Cuma persoalannya, siapakah orang-orang yang mampu melihat progres Anda ketika Anda ingin mengimprove, mengoptimasi suara Anda. Seperti itu Pak. Ya, jadi kita perlu coach ya, catatannya ya, supaya kita mengetahui progresnya. Nah, dalam Ya, kondisi betul kan seperti... Oke. Ya memang betul Pak, karena kan konteksnya kalau kita mau improve, kalau kita mau mengoptimasi, apapun kalau ya. nggak ada coachnya, gimana dong? Sama ibaratnya kayak bisnis. Saya butuh misalkan panduan bagaimana bisnis saya bisa firm, jalan dengan sebaik-baiknya. Saya butuh bisnis coach toh. Iya. Gitu. Jadi tidak ada bedanya dengan bisnis yang lainnya. Sebetulnya kita memang perlu coach gitu. Nah, dengan kondisi sekarang, misalnya dalam kondisi new normal saat ini, yang mungkin kita tidak bisa bertemu tatap muka, ada cara lain nggak? Misalnya sebelum kita, taruhlah misalnya saya mau mengoptimalkan suara saya untuk presentasi di depan, lewat webinar misalnya. Kan kadang-kadang ada yang monoton, yang membuat kita ngantuk dan lain-lain. Nah, sebelum kita punya coach, kira-kira ada jalan lain nggak untuk mengoptimize? Tips dari Mbak Riri kira-kira seperti apa? Oke, simple Pak. Ya. Sebelum kita mau bicara, pokoknya yang pertama nih, apapun, yang pertama, saya juga baru dapat benar-benar pembelajaran ini. Simple sebetulnya, sederhana, tapi kita seringkali luput. Pertama, setiap pembicaraan, treatment itu sebagai public speaking. Setiap pembicaraan, treatment pembicaraan kita sebagai public speaking. Karena ketika kita bicara public speaking, konteks yang ada di kepala kita, persepsi, asumsi kalau kita bicara di depan orang banyak. Yeah. Mau itu dalam konteks offline ataupun online. Yeah. Padahal ternyata ketika kita ingin mengoptimasi suara, yang paling dasar adalah men-treatment setiap pembicaraan kita sebagai public speaking. Ketika switch state itu sudah ada, kondisi bahwa kita menganggap, memframing, saya bicara kepada Bapak ini sebagai public speaking, pastinya saya akan mengatur intonasi saya akan mengatur pola bicara saya, volume saya, kemudian lain sebagainya, teknik vokalisasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Anda bersiap-siap untuk melakukan presentasi atau apapun itu, melalui virtual ataupun offline, nggak usah dekat-dekat sama handphone. 15 menit Anda sebelum ngomong, warm up.
Oh, pemanasan. oke. Klasik, Pak. Ini general kok, barangkali Anda yang sudah ngikut public speaking, sudah banyak yang tahu, tapi saya balik lagi tanya, sudahkah Anda praktekkan? Karena tahu saja tidak cukup sebelum Anda mempraktekkan. Iya, iya. Tahu saja tidak cukup sebelum Anda mempraktekkan. Dan mempraktekkan sesekali tidak cukup kalau Anda tidak konsisten. Karena itu perlu dijadikan habit. Ketika Anda mau bicara, Anda mau firm secara vokal ataupun juga state Anda perlu warm up. Warm up itu bukan cuma kalau Anda mau lari pagi, lari sore, lari malam, atau Ah. apapun. Anda nge-gym, itu kan aja butuh warm up kan? Oh, Nah, shit. Anda mau bicara, ini kan ada otot-otot nih. Dari mulai Ah. bibir, lidah, ini muka, ini butuh otot. Kalau Anda treatment dia dengan baik, maka akan jauh-jauh lebih baik vokalisasi kita ini lebih lentur. Kenapa kita seringkali slip tongue, kita seringkali belibet, kita seringkali artikulasi nggak jelas, kita seringkali bicara mumbling, atau kita seringkali katanya saya cadel lah segala macam, saya nggak bisa. Kenapa kita akhirnya tidak tahu optimasinya? Karena barangkali kita nggak pernah praktek, kita mau ngomong, tapi kita nggak pernah warm up. Coba saya tanya sama Pak Zulkifli sendiri deh. Pak Ya. Zulkifli nih, bagaimana Anda menilai suara Anda sendiri? Ya itu kalau saya habis ngasih training saya dengerin tuh. Tadi kayaknya kurang pas di sini deh gitu. Oke, setelah Dari itu, situ. setelah itu pernahkah Bapak melakukan evaluasi? Apa yang Bapak lakukan sebelum Bapak bicara? Pernahkah Bapak benar-benar mempersiapkan warm up mulut? A, I, U, E, O. Kita seringkali fokusnya Iya, pada iya, iya. konten. Konten. Nanti gimana Iya, ya? iya. Ini apa ya? Semua produk-produk saya gimana Iya, ya? iya, iya. Sudah siap belum? Iya. Menurut saya efektifnya itu bukan diribetkan, direpotkan saat hari H Anda mau ngomong. Itu sudah Anda siapkan sebelum 1 hari sebelum hari H Anda mau ngomong. Pas hari H-nya, Anda fokus hanya pada bagaimana Anda mengolah wajah Anda, mengolah raga Anda, mempersiapkan segala sesuatunya, emosi diri Anda, dan lain sebagainya. Satu hal, Pak, yang barangkali belum sangat common, orang bicara suara, taunya hanya vokal aja. Vokal itu ya tadi, intonasi, pace, speed, dan lain sebagainya. Padahal, emosi akan mempengaruhi outcome suara. Sekali aja emosi Anda nggak enak, suara Anda bisa ketahuan. Sekali aja nggak enak, bukan cuma emosi, wajah aja Anda aja berubah kan? Iya, 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 iya. Mulai nggak enak nih, wajah Anda berubah, suara berubah. Oh. Oke, Pak Zulkifli, ya gimana kabarnya Pak? Baik ya Pak, oke. Akan terasa, jadi ketika kita bicara bukan dari kata by kata, bukan sekedar itu. Ketika kita berbicara adalah transfer emotion to emotion. Saya mentransfer emosi saya ke Bapak. Saya mentransfer emosi saya kepada audiens saya, siapapun. Siapapun. Cuman kan orang kalau mau ngomong fokusnya pada konten-kontennya tadi, persiapan-persiapan teknik dan lain sebagainya. Saya tanya, berapa banyak pembicara yang fokus betul-betul mempersiapkan warm up wajahnya saat mau bicara? Berapa banyak pembicara yang konsisten melakukan lip trill atau tongue twister atau meditasi terlebih dahulu, inhale, exhale untuk menenangkan diri mereka? Kalaupun ada, mereka berarti memang kelas-kelas tertentu. Dan itu yang memang sebetulnya perlu kita lakukan. Tapi kan kita nggak banyak, kita lebih cenderung entah itu sales, entah itu speaker, entah itu guru, kita cenderung take it for granted bahwa oh saya bisa ngomong kok, terus kenapa nanti saya mau ngomong, ya udah ngomong aja. Anda nggak tahu tuh, nggak mikir emosi Anda belum selesai, tadi mungkin lagi nggak enak atau apa. Anda belum selesaikan dulu. 15 menit Anda perlu netralisir. Kemudian yang kedua, Anda perlu warm up tadi. Warm up ya? Gitu. Ya, A, I, U, E, O. Seberapa sering kita melakukan itu? Itu hal paling simple, Pak. Bukan hal di awang-awang langitan segala macam. Itu hal simple, hal basic, yang ternyata dampaknya nggak basic. Karena kami, terutama misalkan saya sebagai broadcaster,
Setiap kali saya mau siaran, saya siaran selama 4 jam. Iya. Misalkan, saya siaran selama 4 jam. Itu saya selalu mempersiapkan A, I, U, E, O. Buat apa? Itu bukan sekedar kayak hal konyol yang perlu kami lakukan. Enggak. Tapi itu ada maksudnya. Agar apa? Agar lentur ketika kami berbicara. Bibir kami, wajah kami, kemudian lidah. L, R, dan lain sebagainya. Itu agar lentur. Karena kalau enggak, ya jadinya malah nanti ada beribet lah, nggak enak lah, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, jadi apa ya? Memang jarang orang yang memang ketika training yang dipersiapkan itu apa ya? Materi, PowerPoint, kemudian apa? Kamera, kemudian bahan-bahan training dan lain-lain. Sangat jarang orang yang mempersiapkan suaranya, memang seperti itu ya. Saya loh ya, mungkin yang lain juga teman-teman sales di sini ketika mencoba untuk presentasi ya sudah seadanya saja bahwa itu adalah suara terbaik dari dia, seolah-olah loh ya. Nah ini kan banyak yang pemula nih Mbak Riri, ini ada beberapa pertanyaan. Saya ini sales pemula gitu ya, yang mungkin kalau harus belajar memaksimalkan suara butuh waktu yang agak panjang nih. Saya sebagai sales kira-kira hari Selasa saya akan presentasi nih. Kira-kira tips sederhananya apa nih supaya nanti pada saat presentasi tidak seperti sebelumnya gitu? Ada pertanyaan seperti itu. Ya seperti yang tadi saya bilang, Mbak atau Mas ya, punten saya nggak ngelihat. Seperti yang tadi saya bilang, hal-hal teknis tidak perlu Anda siap. Itu sudah selesai 1 hari sebelum hari H. Ya. Hal-hal teknis, entah itu bahan presentasi Anda, entah itu apalah lah ya semuanya, produk Anda mau kenalkan produk atau apapun, itu bukan urusan hari H. Itu hari jauh-jauh sebelum hari H. Iya. Itu sudah Anda persiapkan. Hari H-nya Anda fokus pada diri Anda sendiri. Tenang, menikmati saat bicara, menikmati saat Anda presentasi. Karena apa? Sekali lagi yang saya bilang, ketika kita bicara bukan hanya transfer kata-kata, tapi transfer emosi. Bapak pasti akan terasa kalau saya nggak enak, kalau saya, Mbak Riri kok kayaknya ngomongnya judes banget ya, Mbak Riri kayaknya ngomongnya nggak semangat nih. Itu Bapak pasti akan terasa kan? Mbak Riri kayaknya lagi nggak enak, pasti akan terasa Pak. Nah, itulah mengapa penting buat kita mempersiapkan hal tersebut tadi, segala hal teknis itu sebelum hari jauh-jauh hari. Ya, jauh-jauh hari. Nah, jadi 1 hari sebelum hari H itu sudah selesai. Di hari H-nya, Anda perlu fokus buat diri Anda sendiri. Semuanya Anda persiapkan dengan baik. Kemudian kalau Anda sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, Anda latihan warm up, mulut lah segala macam, itu keluarnya juga jadi enak. Seperti itu. Jadi udah nggak ada ribet lagi segala macam. Jadi satu hal juga yang perlu kita ketahui nih, Bapak-bapak dan teman-teman semua di sini, Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita bicara, ini apa yang keluar dari kita itu adalah outcome apa yang terjadi pada diri kita. Semuanya di sini nih. Semua apa yang terjadi pada diri kita, kemerungsungnya kita, ketidakenakan kita, itu akan keluar melalui suara. Coba barangkali ada di antara teman-teman yang pernah nonton film Inside Out. Nah, itu contoh paling nyata bagaimana film tentang emosi itu loh Pak. Ada sadness, ada joy. Pernah nonton Pak? Ntar jangan-jangan loading. Saya ngomong udah kemana terus nanti. Nah, jadi banyak katanya yang itu belum ya. Oke, nanti bisa ditonton nama filmnya Inside Out. Itu adalah film yang itu adalah film yang paling jelas menunjukkan kepada kita bahwa suara itu adalah outcome dari apa yang terjadi pada diri kita. Kalau kita nggak enak, kalau kita nggak mood, itu terasa. Kalau kita nyaman, kalau kita semangat, kalau kita antusias, itu pun juga terasa. Jadi itu sih Pak intinya. Tertransfer ya energi. Nah, kalau saya dengar para penyiar radio itu,
apa ya, kayaknya tidak pernah bete gitu. Mhm. Pada saat interview, pada saat ya kan kalau kita di mobil kan yang kita dengar benar-benar suara gitu. Tapi kita Hmm. membayangkan penyiarnya itu apa ya, melakukan apa gitu, apa tergambar di kepala kita gitu, dan tidak pernah namanya bete atau apapun itu pada saat dia sendiri mungkin ngobrol atau pada saat dia interview dengan pembicara. Nah itu apa ya? Bagaimana teknik mengatasi? Padahal kan tiap hari juga tuh kita pasti mengalami masalah dari rumah, mungkin ada di jalan kita disalib misalnya sama orang, bahkan mungkin mati yang berkepanjangan sementara waktu sudah sebentar lagi tiba. Nah ini kan saya Hmm. lihat para penyiar itu kok konstan tuh emosinya. Apakah itu dibuat-buat itu atau alami Mbak Riri? Oke, para penyiar itu kan hampir tiap hari ya Pak ngomong. Oke. Hampir itu ibaratnya jadi pekerjaan mereka. Jadi mereka cukup pandai untuk men-switch emosi Oh, mereka switch ya. dalam waktu yang sangat-sangat instan. Karena kalau tidak, itu seperti yang tadi saya bilang, apalagi kami hanya mengandalkan suara. Iya, suara. Kalau kami gembira, hai Bang Sukipli, apa kabar? Selamat pagi. Anda pasti udah bisa kebayang muka saya kayak apa, Ah, wajah iya, saya iya, kayak iya, iya. gimana, senyumnya, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya nggak enak, pasti Bapak juga ngebayangkan, wajah Ah. ini kayaknya orang penyiar lagi nggak semangat nih. Nah, bagaimana mereka bisa konstan seperti itu? Mereka dilatih. Balik lagi ya. Mereka dilatih untuk itu. Dan satu hal Pak, saya yakin, saya nggak tahu ya, tapi saya yakin mereka sangat sadar bahwa ketika mereka mau bicara on air, siap, 1, 2, 3, yes, masuk on air, mereka paham bahwa pendengar hanya ingin yang bahagia dari mereka, bukan yang sedih, bukan yang bete, bukan yang lain-lain. Hmm. Coba Anda implementasikan itu kepada customer Anda. Coba state seperti ini Anda implementasikan kepada customer Anda. Bayangkan customer Anda itu adalah pendengar radio. Apa sih yang mereka pingin dari Anda? Wajah yang happy, suara Iya, yang iya, bahagia, suara yang iya, menyapa, yang tulus, dan lain sebagainya. iya. Bayangkan seperti itu. Kalau kita tidak bisa mengaturnya, kalau kita tidak men-switch-nya, ya maka yang keluar adalah aslinya kita. Dan bayangkan betapa tidak profesionalnya kita Ah, kalau kita tidak memiliki kemampuan mengubah state tadi oke. sesuai yang diinginkan oleh customer ataupun pendengar kita. Iya, karena tadi bicara itu transfer ya, transfer emosi, transfer energi. Jadi ketika Iya, kita bete ya pasti yang dengar juga akan sama gitu ya. Oke, betul, karena betul, itu betul. sudah terbiasa ya, udah terbiasa akhirnya bisa di switch tadi ya dari bete menjadi ya tetap profesional di apa namanya di hati pendengar ya. Nah, Mbak Riri, Betul, saya betul. juga sering mendengar pada saat apa namanya pembicara itu taruhlah kita webinar gitu. Itu nafas mereka itu kedengaran gitu di apa speaker ya. Itu ada teknik mengambil nafas atau gimana dengan panjangnya mungkin pertanyaan atau panjangnya materi yang disampaikan sehingga nafasnya itu kadang-kadang sangat mengganggu pendengar pada saat kita online gitu. Gimana caranya? Ya, Ya, gitu ya Pak. ya. Oke. Ngomong jangan terburu-buru. Oh, Mm-mm. jangan terburu. Kenapa? Pak, ngapain? Masuk jalan tol enggak? Ya kan? Ngambil gaji juga enggak? Nah, jadi kita perlu ngomong dinikmati. Oh, yes, dinikmati ya. Bicara dinikmati. Pertama, yang kedua, dalam teori vokal itu ada yang namanya jeda, pause. Kalau dalam bahasa Inggrisnya di pause. Ketika Anda pause, jeda itu gunanya adalah Anda mengambil nafas dengan smooth. Misal, kalau ngomong begini. Jadi kalau Anda ingin mengenal apa-apa saja dasar dari vokalisasi, ambil nafas, Anda bisa pahami yang pertama, intonasi Anda. Kedua, artikulasi Anda. Ketiga, volume Anda, dan lain sebagainya. Itu cara ambil nafas yang smooth. Nah, persoalannya, sudahkah Anda menikmati pembicaraan Anda? Sudahkah Anda betul-betul melatih teori-teori vokalisasi yang cetek itu katanya
ketika Anda berbicara. Hmm. Soalnya kan seringkali tuh saya bilang, ya Mbak Riri gitu aja ada di YouTube. Tapi sudah belum Anda praktekkan sehari-hari saat Anda berbicara. Karena banyak sekali Pak, orang kalau bicara terburu-buru, kemudian nanti keluhannya yang masuk ke saya gini, Mbak Riri gimana sih kalau nafas biar nggak tergopoh-gopoh? Saya tuh kalau ngomong kayaknya cepet capek deh Mbak, 1 jam, 2 jam. Saya kan jadinya suka gemes gimana gitu kan. Paling saya jawab hello. Ngomongnya gimana coba? Jelas-jelas di dalam bahasa Indonesia aja ada titik, ada koma, bukan? Oh iya benar ya. Itu gunanya buat apa? Oke, jedah ya. Ya kan? Yes, betul Pak. Lalu lintas aja ada namanya lampu hijau, lampu merah, dan lampu kuning. Pun saat kita berbicara, kapan kita perlu tahu, kapan kita perlu cepat, kapan kita perlu lambat, kapan kita perlu standar, kita perlu pahami pace-nya, speed-nya. Kalau Anda mau kasih semangat sama orang-orang yang lagi letoy, nggak mungkin kan ya Anda pakai suara lambat. pace-nya itu. Yes, dengan tone lambat nggak mungkin. Atau Anda sedang mengcoachi orang, menghipnotis orang misalkan, berupaya untuk menghipno orang dalam masuk kondisi theta alpha. Nggak mungkin. Memang yang benar adalah kita perlu memahami pace-nya, yang tepat konteks. Gitu. Jadi biar kita nafasnya nggak kehabisan dan kadang-kadang kalau nafas. Jadi ya bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Itu tuh sering tuh jadi mengganggu banget gitu ya, ada nafas di. Nah, coba cek suara kita sendiri-sendiri. Pak Zulkifli suaranya gimana kalau lagi ngomong webinar? Kemudian teman-teman cek sendiri suaranya gimana kalau lagi webinar, virtual dan lain sebagainya. Karena ketika kita tidak bisa mengatur speed kita nih Pak, saat berbicara, maka akan ada kecenderungan nafas kita tergopoh-gopoh. So, gunakanlah teori jeda tadi. Jeda tadi gunanya buat kita nafas, kemudian yang kedua, merecall memori apa nih yang berikutnya akan kita sampaikan. Gunanya buat si speaker itu. Gunanya buat pendengar, jeda itu apa? Dia akan mencerna apa yang baru saja tadi kita sampaikan. Kalau dia nggak dikasih jeda, orang gini, tadi ngomong apa tuh? Tadi, seringkali kita jadi ada delay mentransfer message kita, itu karena kita tidak menempatkan jeda dengan pada tempatnya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan nih Mbak Riri. Bicara dari Pak Riko nih, bicara dinikmati apakah seperti kita melakukan ya mindfulness dalam menikmati suara? Coba kalau nggak mindfulness. Coba kalau nggak mindfulness. Bayangin deh, kalau kita nggak mindfulness, Anda mau bicara, tapi Anda masih berpikir, aduh cucian kayaknya belum diangkat, aduh kayaknya tadi belum bayar tagihan listrik, aduh kayaknya nanti bos marah, report belum selesai. Kira-kira apakah Anda menikmati pembicaraan Anda? Oke. Gimana nih? Ya kan? Oke. Anda, yes. Jadi kita memang perlu mindfulness. Benar Bapak tadi yang ditanyakan itu. Riko ya? Yes. Kita perlu mindfulness banget. Karena kalau enggak, Anda pun ketahuan dari wajah Anda, outcome suara Anda, bahwa Anda tidak hadir seutuhnya saat itu untuk bicara dengan lawan bicara Anda. Dan itu bukan hanya kelihatan dari gesture Anda, ekspresi Anda, tapi juga dengan suara Anda. Kayak gitu. Jadi ketahuan ya, ini misalnya saya bicara nih, ini suaranya mah nggak dengerin nih. Ini suaranya mah ya. Jadi dari suara itu kita bisa mengetahui juga bahwa orang ini serius apa tidak dan lain-lain gitu ya. Iya, betul. Oke. Bapak pernah nggak ngobrol sama seseorang yang dia kayaknya tuh nggak serius-serius banget dengerin Bapak? Dia main HP lah, apalah. Sehingga ketika Bapak ngobrol, kemudian ditanya, tadi kamu tahu nggak soal ini? Hah? Tadi apa? Apa namanya? Itu sudah nggak mindfulness. Dan itu itu tanda kutip nih kesalahan pembicara ya, bukan kesalahan orang yang mendengarkan. Ketika kita lagi presentasi mereka main HP dan lain-lain ya.
Nah, itu dalam konteks yang lain. Oh, Kalau misalkan Anda berbicara dengan lawan bicara Anda, kemudian lawan bicara Anda tidak memberikan atensinya hmm. pada apa yang Anda sampaikan, bukan si orang yang mendengarkan, tapi kita dulu cross check. Nah, Apa jangan-jangan kita monoton? hmm. Apa jangan-jangan memang konten kita nggak menarik? Oke. Apa jangan-jangan kita menyampaikannya ya gitu-gitu aja, flat, nggak ada ekspresi, nggak ada lain sebagainya dalam konteks suara dan public speaking ya, Ya. kayak gitu. Oke. Nah itu perlu dicek gitu, baru kita fit. Jadi gini, orang merespon kita mendapatkan respon dari orang lain itu kan karena kita yang melakukan kan, sebabnya kan kita. Iya, iya, iya. Kalau kitanya full attention, wah menarik nih. Wah, kayaknya kontennya bagus, udah kontennya bagus, delivery-nya oke, Oke. volume mengatur suaranya oke, dengan melodi dan lain sebagainya, orang pasti full attention dengan Anda. Nah, persoalannya kita udah belum begitu. Oke. Gitu. Oke, ini dari Pak Sigit, mantap katanya ya. Kemudian Pak Riko, Terima kasih thanks Pak atas Sigit. penjelasannya ya. Yang lain kasih jempol nih banyak. Oke, Thank Mbak you Pak Riri, Riko. ini balik lagi kira-kira apa sih perbedaan mendasar antara saat kita sesuai dengan judul kita face to face presentation yang dimana kita bisa menghadirkan bahasa tubuh, orang bisa menilai di situ, dibanding dengan voice to voice ya, karena saat ini pada saat kita webinar kan kadang-kadang videonya tidak ditampilkan ya, mereka tidak menampilkan wajahnya atau menampilkan wajahnya, tetapi memang kalau kita lihat dari, kalau misalnya ada 300 orang, mungkin yang fokus itu hanya ya mungkin 10% atau 20% gitu. Sementara kalau kita di ruang training itu kan kita bisa mengevaluasi gitu. Nah, mungkin ada tips kira-kira bagaimana tadi perubahan yang signifikan, perbedaan yang signifikan antara face to face presentasi dengan voice to voice presentasi sesuai dengan judul kita. Oke, kalau face to face itu memang lebih mudah kita lihat ya Pak, Yap. dan artinya kita lebih cepat mengontrol. Tapi ketika virtual saat ini orang ada fitur kamera, tapi kamera saja ada pilihan kan, on dan off. Ya. Once Anda tidak tertarik, mereka punya pilihan untuk off kameranya. Nah, bagaimana mengoptimalisasikan audio kita? Makanya ini yang balik lagi saya sampaikan tadi berkali-kali. Pertama, Anda perlu ekspresikan suara Anda agar orang tertarik. Ekspresikan suaranya. Kalau Anda mau menyapa, hai Pak Zulkifli, waduh gimana kabar Anda Pak? Mudah-mudahan sehat semuanya ya teman-teman. Beda ketika Bapak mau menyapa webinar, halo teman-teman ya, halo, ya gimana semuanya, pagi. Dari awal aja udah nggak atraktif ya Pak ya. Kecuali Anda mungkin pembicara terkemuka yang ditunggu-tunggu kontennya. Ya. Paling tidak orang menunggu konten Anda. Kalau konten Anda so-so, ya ibaratnya orang lain juga masih banyak lah mungkin bisa kulik-kulik di Google dan lain sebagainya. Satu hal yang perlu Anda kuatkan melalui virtual ini adalah delivery voice Anda. Ekspresi itu bukan cuma wajah. Ekspresi itu adalah voice juga. Nah, bagaimana agar voice-nya itu bisa mendapatkan ekspresi yang tepat? Ya mulai dari tubuh kita dulu nih Pak. Yep. Saya aja tadi udah berapa kali nih ditegur ya, ada teman di samping saya ini ada teman-teman saya Pak. Jadi udah tadi begini, oke tadi begini, oh gitu. Nah itu feedback secara langsung ya. Itu feedback langsung. Nah ini yang sering kali kita lupa bahwa motion create emotion, gerak akan meng-create emosi. Nah keduanya ini motion and emotion create voices, outcome voices. Coba deh, Bapak nunduk. Kalau misalkan Bapak lagi ada masalah, Bapak nunduk, kemudian Bapak ditanya, gimana Pak? Ya, misalnya ini contoh aja. Bagaimana Pak Zulkifli penjualan saat ini? Agak susah juga sih ya di pandemi. Pasti kita cenderung low. Oh iya. Pasti kita cenderung low. Iya. Sorry. Pasti kita cenderung low suara kita. Tapi ketika kita memang antusias, misalkan kita walaupun kondisinya pandemi dan emang itu low, tapi ketika kita mengubah gerak kita, mengubah posisi gesture kita dan lain sebagainya. Pak Zulkifli, gimana kondisinya Pak? Kondisi pandemi gini.
nggak bagus, tapi masih ada kesempatan kita untuk lebih baik lagi. Kalau posture Anda seperti ini. Tapi Ya. kalau Anda dari awal udah begini, mumet, low suara Anda, nggak ada. Itu yang dibentuk adalah sadness, bukan happiness. Happiness itu naik volumenya, bukan Hmm. menurun. Hmm. Seperti itu. Jadi, kalau Anda face to face, Anda bisa optimalkan semua. Kalau virtual, secara audio ini, Hmm. Anda optimalkan suara Anda juga. Karena Anda tidak hanya bisa mengandalkan visual saja. Iya, iya, iya. Hmm. Tidak bisa mengandalkan visual saja. Anda perlu mengandalkan voice Anda juga. Nah, bagaimana caranya ekspresikan suara Ekspresi. Anda? Oke. Kayak gitu. Bisa dikasih contoh satu Mbak Riri terkait dengan ekspresi ya. Kalau muka kan bisa senyum apa dan lain-lain ya. Nah ini kalau suara itu perlu diekspresikan, bisa dikasih contoh. Oke, gini. Coba, Bapak kalau lagi seneng gimana sih ngomongnya? Bapak kalau lagi seneng banget nih. Oh, Dapat misalkan Bapak closing. Ya. Bapak closing deh. Gimana nih? Coba saya mau tahu. Bos, hari ini alhamdulillah setelah saya mengejar 2 tahun, ini 2 tahun nih klien saya kejar, akhirnya Pak saya mendapatkan penjualan hari ini, dan ini Pak hasilnya ya 1 miliar. Oke, yakin Bapak udah ngejar-ngejar 2 tahun dapat 1 miliar, ekspresi Bapak begitu aja? Saya mah nggak yakin. Nggak yakin, lebih besar Pasti lagi. Bapak akan Saya more duduk ya. Ya, enggak, bukan gitu. Artinya Bapak coba membayangkan, Bapak 2 tahun menunggu klien itu, kemudian sekali dapat, kemudian miliaran. Pasti more excited. Bapak akan lebih senang. Iya, Ekspresi iya. Bapak adalah, wah Pak, ini sudah lama kita tunggu-tunggu. 2 tahun Pak, saya kejar-kejar. Akhirnya dapat juga Pak. 1,4 miliar Pak kita dapat. Lebih semangat, lebih antusias. Iya, iya, Betul? Yes? Seperti itu ekspresi. Tapi mulanya ini dari mana? Dari wajah kita dulu, dari emosi kita dulu. Oke. Tapi kita punya namun kita punya pilihan. Dalam artian begini. Saya sebagai penyiar itu kan nggak melulu mood saya bagus. Iya, pasti. Saya bisa, ya kan nggak melulu mood saya bagus. Kadang saya diomelin lah sama atasan saya abis disebelin lah sama yang lain, atau ada masalah lain sebagainya. Tapi saya tahu tujuan saya bicara itu untuk apa. Saya yang hanya tahu orang lain hanya ingin mendengarkan yang happy dari saya. Karena saya bukan ingin mentransfer emosi negatif, bukan ingin mentransfer hal-hal yang tidak bahagia untuk pendengar saya. So, saya switch state saya. Hai pendengar Trijaya, apa kabar? Nah, begitupun Anda seorang sales atau seorang profesional lainnya, ya. Kalau misalkan Anda ingin bicara, Anda boleh di luar sana mungkin tadi habis diomelin customer atau Anda habis diomelin atasan Anda, it's okay. Tapi ketika Anda ingin menghadap customer Anda, apa yang Anda ingin persembahkan buat customer Anda? State yang seperti apa yang ingin Anda persembahkan buat customer Anda? State terbaik. State terbaik akan mendorong outcome suara yang terbaik, Pak. Coba deh. Kalau state Anda ini nggak benar, outcome suaranya juga amburadul. Seperti itu. Iya. Jadi ini tambahan pertanyaan dari Pak Riko nih ya. Jika di neurosemantik NLP kami mengenal dengan state, ya tadi udah disampaikan Mbak Riri, apakah itu sama dengan motion? Ya, betul. Ya Pak Riko, betul sekali. Jadi saya semakin mengulik tentang suara, bahwa terutama suara untuk bicara ya, bahkan bernyanyi aja juga gitu. Anda kalau mau dapat state sedih, coba Anda lihat Niada Niati, Betaria Sonata lah angkatannya Pak Zulkifli kan. Mana pernah mereka tuh rata-rata sedih-sedih. Tapi mana lihat ketika mereka bernyanyi sedih, kemudian mereka senyum-senyum. Nggak ada. Penjiwaan. Coba lihat. Iya. Penjiwaan. Karena apa? Yang ditransfer itu adalah emosi. Anda boleh cek salah satu voice coach-nya Anthony Robbins, Roger Love. Beliau bilang bahwa ketika kita berbicara itu bukan hanya transfer kata-kata, tapi emosi to emosi. Nah, emosi apa yang ingin Anda tinggalkan pada audiens Anda? Emosi terbaik. Oke. So, kalau emosi terbaik, seperti apa suara yang akan Anda tunjukkan pada audiens Anda?
Dan jangan lupa bahwa your voice, your impression. Jadi impression itu bukan cuma sekedar penampilan, tapi suara kita. Makanya ada banyak orang yang bilang, ih gila, mukanya udah keren, pakai jas, giliran ngomong, ya apa kabar? Saya baik-baik aja. Aduh, ilfil. Berapa banyak, Pak? Cowok-cowok, banyak juga yang datang ke saya cuma bilang, Ri, lu bisa nggak latih suara gue biar bass? Karena suara gue cempreng banget yang bikin ilfil cewek-cewek. Itulah mengapa your voice, your impression. Jadi orang kalau mau mengimpresif orang lain, bukan cuma penampilan aja diperhatiin. Coba cek suara Anda. Iya. Begitupun Anda, pokoknya ini juga berlaku kok Pak, buat para sales dan lain sebagainya. Kalau Anda mau menghubungi customer Anda, kalau Anda ingin memulai, hari ini saya mau memulai jualan, cari state terbaik Anda. Anda belum selesai dengan state terbaik Anda, jangan Anda telepon. Karena Anda hanya mentransfer emosi yang tidak enak dan itu akan keluar dari suara Anda. Ya, itu perhatian buat teman-teman sales, buat public speaking. Jadi sebelum menelpon pelanggan Anda atau prospek Anda, pastikan dulu ya emosi Anda bisa Anda kendalikan ya, state motion. Oke, jadi teman-teman sebelum kita lanjut, ini sebentar lagi nih, mungkin 8 menit lagi. Jadi teman-teman sekalian, hari ini saya dan Mbak Riri akan berbagi 5 buku tentang fundamental selling skill. Ya, bagi teman-teman silahkan follow Riri Artakusuma dan Zulkifli di Instagram. Kami akan umumkan sama-sama buat teman-teman. Ya, dan kami akan umumkan minggu depan di hari Sabtu. Oke. Banyak nih, keren. Thank you infonya Mbak Riri. Terima kasih. Jempol sama-sama. Nih, terima ya. kasih Semoga banyak bermanfaat. teman-teman, semoga bermanfaat. Oke. Mbak Riri, sebelum Pak. kita closing, kita closing, mungkin ada yang disampaikan tips ya, closing statement dari Mbak Riri, silakan. Oke, apapun profesi Anda, berikan yang terbaik pada diri Anda. Dan itu bukan hanya penampilan Anda, bukan hanya konten Anda, tapi juga suara Anda. Terima kasih. Wih, keren ya. Jadi memang teman-teman sekalian, demikian hari ini. Mungkin Mbak Riri, ini sudah ditutup. Ada event terdekat yang mungkin masih kosong karena saya lihat jadwal Mbak Riri itu ada beberapa dan saya klik-klik. Ternyata udah hampir full. Mungkin ada yang masih kosong, silakan sampai Desember. Disampaikan. Sampai Desember ya. Kalau Anda ingin mengoptimasi suara Anda, insya Allah akan ada sesinya tanggal 22 Agustus ini. Dan seatnya memang hanya 10 orang, karena saya biasanya lebih personalize untuk meng-coach voice masing-masing. Itu Pak. Oke, jadi nanti ada infonya di Instagram Riri Artakusuma. Silakan teman-teman cek informasi di sana. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Bagi Terima kasih Pak Zulkifli. Ya, semoga bermanfaat. Kita beri aplaus buat Mbak Riri ya. Buat Pak Zulkifli juga. Ya. Oke, thank you Pak. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.